Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Permatasari Harahap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, program Go Healthy selalu hadir setiap harinya dengan narasumber dan juga masalah kesehatan yang berbeda-beda. Dan di sini kita tidak hanya membahas masalahnya saja, tapi kita juga akan berbagi solusinya kepada Anda. Jadi bagi Anda nih yang punya masalah kesehatan dan juga ingin bercerita pada kami persilahkan. Dan pemirsa di rumah, yuk kita jaga organ vital kita jangan sampai sakit hingga berakibat fatal nih. Nah, organ vital ini sangat berhubungan dengan peredaran darah. Misalnya jantung, otak, dan juga paru-paru. Apabila aliran darah tidak lancar, resiko kerusakan organ vital tersebut pun akan semakin besar. Contohnya yang dialami oleh Bapak Saleh. Beliau terkena serangan jantung karena ada penyumbatan di pembuluh darahnya sehingga harus dipasang ring. Lalu ketika diperiksa lebih lanjut, Pak Saleh ternyata memiliki masalah hipertensi dan juga gula darah yang cukup tinggi. Lantas bagaimana kisah lengkapnya, nanti kita akan berbincang langsung dengan beliau. Namun sekarang di studio sudah hadir juga ada Mas Boyke. Halo Mas Boyke, apa kabar? Halo pemirsa. Tetap sehat dan bahagia. Dan ada juga yang sehat di sampingnya Mbak Preti. Halo. Halo Ai, halo pemirsa di rumah, sehat selalu ya. Nah, di sini ada Mas Boyke, ada Mbak Preti, ada Pak Saleh. Halo Pak Saleh. Halo, hai pemirsa. Ceritain nggak sama kita, kapan sih atau kronologinya bagaimana? Kronologinya pada waktu itu saya sebagai ojol dapat customer narik tidak jauh dari tempat tinggal saya. Baik. Begitu sampai saya menurunkan customer, begitu arah balik lagi saya terasa di dada saya dan tenggorokan saya, di mulut saya. Seperti kesemutan orang bilang begitu. Dan dada terasa sakit. Dada itu sebelah yang kiri. saya rasakan. Dengan segala tenaga, akhirnya saya pulang dengan mengendari motor saya. Alhamdulillah sampai di rumah. Iya. Tapi keadaan masih sakit di dada saya. Lalu saya kompres dengan air hangat. Nah, saya mengajak istri saya ke puskesmas. Oke. Setelah sampai di puskesmas, saya dapat rujukan ke rumah sakit. Di rumah sakit langsung ke IGD. Baik. Nah, di IGD itu saya tidak tahu bahwa saya ternyata kena serangan jantung. Oh. Itu yang saya ketahui. Mungkin ada nggak sih Pak kebiasaan yang sering Bapak lakukan gitu sebelumnya? Ya mungkin dari itu pengaruh rokok juga kali. Oh, rokok juga? Iya. Perokok aktif seharinya? Dulu perokok aktif. Oke. Sehari berapa bungkus Pak? Satu bungkusan. Aduh, kadang-kadang ya kalau pria ditanyain perokok nggak perokok? Apa satu bungkus kok? Tapi Paling dengan cuma hati. satu bungkus sampai 2 Dihitungnya per bungkus soalnya, bukan dihitungnya per batang. Padahal satu bungkus itu ya sudah banyak seperti itu. Nah, inilah pelajaran yang perlu kita ambil ya Mas Boyke ya, bahwa orang itu harus tahu kondisi kesehatan tubuhnya masing-masing. Dengan melalui check up, dan banyak loh pemirsa. Jadi yang seperti dengan Pak Saleh. Pak Saleh ini ya, yang menganggap kalau sudah serangan jantung baru saya rajin deh periksa-periksa. Iya. Karena takut jantungnya berhenti. Karena kalau jantung berhenti ya meninggal. Karena jantung itu salah satu organ vital yang kerjanya 24 jam. Jadi pemirsa tolong jaga, sayangi jantung dan organ-organ vital yang lain. Dengan cara apa? Check up kesehatan. Nah, sekarang Bapak masih khawatir nggak akan ada serangan jantung berulang? Jelas khawatir dong, Bayi. Khawatir. Makanya kontrol-kontrol terus ya. Iya. Jadi Sekarang mesti rutin serangan ya. jantung dulu pada kontrol ya Pak ya. Betul pemirsa. Nah, Mas Boyke, Pak Saleh ini kan tadi juga bilang nih, dia khawatir akan ada serangan jantung berulang. Karena mengingat mungkin hipertensinya, sekarang tensinya masih tinggi nggak? Masih Masih tinggi, berapa angkanya? 154. 154, gula darahnya? Gula darahnya di bawah 200. Di bawah 200 lah. Ini tensi masih tinggi, gula darah juga masih ada gitu. Pasti kan tidak menutup kemungkinan. Ya kan kekentalan darah itu masih ada di pembuluh darahnya. Betul. Pak Saleh. Ya, jadi kembali, yuk introspeksi. Hidup kita ini selama ini gimana sih? 4 pilar itu dilihat satu demi satu. Bagaimana pola makan? Aduh, saya malam makannya banyak, nasinya banyak banget. Nasi putih, ayo kurangin, ganti dengan nasi merah misalnya. Kurangin minum manis-manis, pantang lemak, gorengan santan secukupnya aja. Ya. Kemudian yang kedua, olahraga pun harus teratur. Ketiga, pola stres juga diperbaiki. Ya. Kemudian yang terpenting juga pola tidurnya, cukup nggak pola tidurnya? Dan kebiasaan-kebiasaan buruk, merokok, minuman keras, begadang dihindarkan. Dan ya
check up tadi, kalau dikasih oleh dokter obat dilakukan. Satu lagi adalah penggunaan teknologi yang memang bisa membantu kesehatan tubuh kita karena dia bekerja pada darah dan pembuluh darah. Ada beberapa hal yang memang bisa kita rubah. Contohnya pilar pola hidup sehat ya, betul ya Mas Boyke ya. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak faktor-faktor lain yang tidak bisa kita ubah. Polusi udara, pencemaran udara, dan lagi-lagi ketika itu sudah terjadi itu akan berlanjut. Makanya kita manfaatkan teknologi laser buat bantu menurunkan pengentalan darah dan membuka pembuluh darahnya. Teknologi laser. Lalu seperti apa sih manfaat dan cara kerja dari teknologi laser ini? Kita akan ulas setelah satu ini. Jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa Metro TV kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuk kita belajar dari pengalaman narasumber kita hari ini, Bapak Saleh, usianya 59 tahun. Beliau pernah mengalami serangan jantung, itu akibat hipertensi dan juga prediabetes. Namun saat ini tensinya masih saja tinggi. Di angka berapa Pak tensinya? 154 per 90. Per 90. Mas Boyke, ini solusinya apa nih untuk Pak Saleh, juga mungkin pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama seperti Pak Saleh. Pak Saleh sudah pemasangan ring 1, tapi biasanya kalau kata orang nih, kalau sudah pasang 1 ring, tidak menutup kemungkinan nantinya akan pasang ring 2, 3, 4, 5, sampai banyak sekali. Sebenarnya tidak perlu pasang ring lagi kalau pemirsa, kalau darah kita dijaga kekentalannya. Kalau pembuluh darah kita tetap sehat. Tetap pola hidup sehat dengan 4 pilar: pola tidur, pola makan, pola olahraga, pola manajemen stres. Yang kedua, check up dengan teratur. Kalau ketahuan di dalam check up ini ada sesuatu, langsung diperbaiki dengan pengobatan dokter. Masuk ke pilar ketiga. Dan yang keempat tentunya adalah penggunaan teknologi yang memang sudah terbukti. Penggunaan teknologi yang sudah bertahun-tahun diteliti. Penggunaan teknologi yang memang khusus dipakai untuk kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Yaitu low level laser khusus untuk darah. Ketika teknologi laser itu dipakai, maka dia akan pertama, mencegah kekentalan darah dengan mekanisme yang namanya mencegah agregasi trombosit. Artinya penempelan-penempelan darah itu akan dicegah. Lalu yang sudah menempel, dia akan diuraikan. Namanya mekanisme fibrinolisis. Itu baru darahnya. Lalu bagaimana dengan pembuluh darahnya? Ada yang namanya mekanisme mengoptimalisasi nitric oxide. Pembuluh darah akan melebar, kemudian juga menjadi semakin elastis, akibatnya tekanan darah akan turun. Pembuluh darah dan aliran darah menjadi lebih baik, lancar, membawa oksigen, membawa nutrisi ke seluruh organ-organ vital. Oke, karena organ vital itu kalau misalnya tadi kita sudah bilang ya, kalau nggak dijaga berakibat fatal. Betul, karena organ vital itu berfungsi untuk menunjang kehidupan kita. Ada otak, ada paru-paru, ada jantung, ada saluran pencernaan, dan ada ginjal. Dan kalau misalkan ada sumbatan di sana, fungsinya terganggu, ya bisa mengakhiri kehidupan. Yuk kita sama-sama belajar gimana sih gambarannya penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Ini saya sudah ada gambar, ini adalah organ jantung, ini cerita ada pembuluh darah jantung yang berfungsi untuk mengantarkan aliran darah, nutrisi, dan oksigen ke organ jantung agar dia tetap hidup. Jantung kita hidup agar kita juga tetap hidup. Kalau kita hidup, ini kita sehari-hari kan kita butuh oksigen terus-menerus nih. Sama, organ jantung kita juga demikian. Siapa yang nganterin? Yang nganterin darah. Lewat mana? Pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya tersumbat, ya nggak bisa terhantarkan dengan baik. Akhirnya bisa terjadi kerusakan pada organ jantung. Nantinya organ jantung tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kita sama-sama belajar. Sumbatan ini gak cuma terjadi di jantung saja. Ketika kita berbicara masalah darah dan pembuluh darah, sumbatan ini bisa terjadi juga di organ vital lainnya. Sekarang apa yang dirasakan Pak? Masih sering ini nggak pusing apa gitu?
Pusing masih ada Mbak. Pusing masih ada? Masih ada. Oke, itu mungkin akibat tensinya ya. Mungkin sebelum serangan jantung kan Bapak merasa sehat-sehat saja gitu, sehat-sehat saja. Karena hipertensi sering banget kita dengan julukannya itu silent killer. The silent killer, karena dia itu tidak memberikan gejala, artinya silent, tidak memberikan tanda, tetapi si jantung ini karena pembuluh darahnya kaku dan aliran darahnya kental, dia memompa, akhirnya tidak cukup lagi oksigen yang dialirkan seperti kata Mbak Preti, akhirnya rasa nyeri timbul, serangan jantung. Oke, jadi memang harus dibantu juga dengan pola hidup sehat, ditambah lagi penggunaan teknologi laser ya Mbak? Betul, dan tadi pasalnya juga ada prediabetes ya, betul ya? Gula darahnya udah agak tinggi, kita nggak mau sampai itu tinggi beneran jadi diabetes. Iya. Nah, selain menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, ayo kita ikhtiar maksimal. Pakai apa? Teknologi laser. Teknologi laser ini bisa mengaktifkan kembali dapur energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, di dalam tubuh kita itu kita punya mitokondria di setiap sel. Ada di ujung kepala sampai di ujung kaki. Ketika kita berbicara masalah dapur, berarti ada hasil masakannya dan ada bahan baku yang terpakai. Bahan bakunya yaitu si gula darah dan lemak darah. Hasil masakannya itu energi. Ketika kompor di dapur energi ini kita aktifkan kembali, hasil masakannya bisa jadi lebih banyak dan bahan bakunya banyak yang lebih banyak terpakai. Akhirnya apa terjadi? Gula darahnya lebih terkendali, kolesterolnya lebih terkendali. Di saat yang bersamaan, energi juga bertambah, badan juga jadi lebih fresh. Ada lagi dong, ada saraf dan otot. Jadi seiring dengan kita meningkat usianya, itu terjadi penurunan volume otot. Padahal otot ini penting sekali nih, selain memberikan bentuk yang indah, selain menopang beban tubuh kita, salah satu fungsi paling penting lainnya adalah untuk membakar gula darah dan lemak darah. Lebih dari 80% gula darah kita itu dibakar oleh otot. Jadi kebayang dong pemirsa, kalau misalnya kita nih sudah semakin menua, volume otot kita menurun, maka pembakaran gula darahnya juga menurun. Alhasil gula darah dan lemak darah bisa naik. Akibatnya bisa membuat kita lebih beresiko untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, bagaimana sih cara mencegahnya? Yang pertama adalah kita harus beraktivitas fisik, harus olahraga. Kita tambahin lagi nih dengan teknologi. Ada teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa menstimulasi saraf dan otot kita. Tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan seperti apa sih teknologi NMES dan manfaatnya apa saja dan siapa saja yang membutuhkannya. Dan saya ingin ingetin lagi nih untuk pemirsa di rumah yang punya masalah kesehatan seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes. Yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, sebelum komplikasi menghampiri, segera kendalikan gula dan tensi. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan manfaatkanlah teknologi laser. Karena dengan penggunaan secara rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi gula, kolesterol, serta tekanan darah yang tinggi. Dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan sehingga bisa mengurangi resiko komplikasi. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Accu-Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan bahkan satu-satunya di Indonesia. Alat kesehatan yang mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Penggunaannya juga mudah. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri 2 kali dalam 1 hari, durasi 15 hingga 60 menit yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa digunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan Accu-Laser Ultimate. Didukung oleh Pemirsa GoHealthy, hati-hati dengan yang namanya hipertensi karena ia terkenal dengan julukan The Silent Killer, pembunuh diam-diam. Karena tensi yang tinggi ini bisa atau dapat menyebabkan serangan jantung seperti yang dirasakan oleh Bapak Saleh. Bapak Saleh ini karena tensinya tinggi akhirnya ia terkena serangan jantung dan sudah melakukan pemasangan ring. Tapi tidak berhenti itu saja, beliau juga ada prediabetes. Gula darahnya
cukup tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi banget, tapi di bawah 200 ya Pak ya. Iya. Nah, pada saat Bapak terkena serangan jantung, boleh dong ceritain lagi ke pemirsa di rumah yang mungkin baru bergabung sama kita. Pengen tahu rasanya kayak gimana sih sakitnya? Rasanya itu ya sakit di dada, seperti kita kesemutan yang ini. Lalu sakit tuh, dari Nyeri. tenggorokan sampai mulut rasanya. Oke, nyeri sekali ya. Nyeri. Oke. Nah, kalau sekarang nih Pak, masih suka merasakan nyeri atau gampang capek gitu nggak? Masih kalau rasa capek itu terasa di dada, Oke, masih sesak, masih sesak. sakit. Jadi pemirsa hati-hati ya yang sering kali Anda merasakan rasa nyeri atau sesak di dada, cepat langsung periksakan ke dokter. Karena kita nggak tahu itu apa gitu ya, jangan sampai telat. Dan Bapak ini pada saat itu memang langsung sempat dikompres dulu di rumah, lalu diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Dan akhirnya divonis terkena serangan jantung. Mumpung ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti di sini, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Pak Saleh? Ya, di sini saya kan tensinya masih tinggi, tapi saya udah melakukan pola sehat supaya mengurangi obat. Bagaimana itu, Mas Boy? Saya terlalu banyak minum obatnya gitu dari tensinya. Apa bisa dikurangi gimana gitu? Begini, ya. Bapak terjadinya hipertensi itu kan juga bertahun-tahun, ya kan? Terjadinya pengentalan darah juga bertahun-tahun. Terjadinya kekakuan pembuluh darah juga bertahun-tahun seiring dengan bertambahnya usia. Tentunya dokter juga akan bijaksana kalau tensinya semakin hari semakin menurun akibat Bapak mengubah pola hidupnya, termasuk pola makan dan mengkonsumsi obat-obatan akan diturunkan. Ya, jenis-jenis obat yang diminumnya juga. Tapi kita tidak boleh menghentikan sendiri dan tidak boleh juga menyetop pola makannya itu karena merasa sudah enakan. Ah udahlah, Ya. saya akan berhenti aja, kembali lagi ke pola yang semula, tidak bisa. Ya, itu tetap dilakukan dengan berkesinambungan. Ya, dan tentunya dibantu dengan teknologi yang bisa menurunkan tekanan darah, yaitu teknologi laser. Karena dia membantu untuk melebarkan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah yang kaku itu dengan diaktifkannya nitric oxide menjadi melebar. Tensinya juga menurun, kekentalan darahnya juga akan terbantu. Ada lagi laser yang kuningnya, dia membuat kita happy, membuat tidur kita nyenyak. Happy dan tidur nyenyak itu bisa membuat tekanan darahnya juga menjadi menurun. Kemudian juga laser yang kuningnya itu juga meningkatkan imunitas kita, ya, sehingga kita lebih jarang terserang oleh penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan infeksi virus. Karena itu semua bisa membuat kita stres kan? Iya benar. Nah, oleh karena itulah gabungan dari laser merah, sinar biru untuk pembuluh darah, dan sinar kuning itu bisa menyehatkan pembuluh darah dan juga aliran darah, termasuk mood kita. Oke, jadi kalau mau sehat gitu ya, ayo terapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Mood kita juga happy, stres juga hilang. Bapak stres pasti selama ini ya? Tentu saja stres. Stres banget ya? Benar banget. Nah, pakai teknologi laser dong. Tapi kan tadi juga sudah dikatakan sama Mbak Preti sebelumnya, kalau ada juga yang perlu dijaga dalam tubuh kita. Apapun itu tetap harus menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Dan tadi kombinasikan dengan teknologi laser yang sudah dijelaskan oleh Mas Boyke, dan ada juga nih sinergis teknologi laser dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dia bisa memberikan stimulasi elektrik pada saraf dan otot agar otot menjadi aktif kembali. Ketika sudah aktif itu akan ada pergerakan, dan ketika bergerak maka volumenya bisa terjaga sehingga pembakaran gula darah dan lemak darah itu bisa lebih terjaga lagi. Akhirnya gula darah dan lemak darah itu lebih bisa terkendali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teknologi NMES ini juga bisa digunakan untuk para penderita stroke. Biasanya pada penderita stroke itu kan ada mengalami kelemahan satu sisi tubuh tuh, bisa sisi kanan atau sisi kiri. Nah, teknologi NMES ini bisa diletakkan pada lengan atau tungkai yang
mengalami kelemahan untuk diaktifkan kembali sehingga terjadi pergerakan. Nantinya bisa menguat kembali dan mencegah terjadinya penyusutan otot. Memberikan 2 dampak. Yang pertama, biar bantu pemulihannya. Yang kedua, bantu cegah stroke berulang. Kenapa? Karena dengan otot yang tadinya sudah melemah, dia bergerak lagi, dia bisa memberikan impuls atau sinyal ke otak atau ke sistem saraf pusat bahwa oh ini loh otot yang dulunya melemah kini sudah aktif kembali sehingga bisa membantu mempercepat proses pemulihan. Dan nggak cuma itu saja, baik juga digunakan buat pencegahan, buat aku, buat Mbak Ai, buat pemirsa di rumah yang masih sehat. Ayo terapkan 4 pilar pola hidup sehat, sinergiskan dengan teknologi laser dan teknologi NMES untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kita. Mau kasih lihat video ke Pak Saleh juga pemirsa di rumah, ada masyarakat di luar sana yang sudah terbantu kesehatannya, sekarang jauh lebih sehat berkat penggunaan teknologi laser. Ini dia. Saya punya keluhan irama jantung, jadi jantung saya tidak normal. Rasanya kalau berhenti itu nyesek gitu, sek gitu. Nanti bangun lagi ya seperti gitu berhenti. Waduh, tidur udah mau tidur aja takut karena begitu kena ke bantal udah langsung gitu. Sangat bermanfaat sekali. Banyak perbedaannya, banyak perubahannya banyak. Tidur nyenyak sekarang. Stamina lebih meningkat lagi. Bisa jalan cepat, naik sepeda cepat, berenang, kuat itu. Pak Saleh, tadi kan kita sudah banyak berbincang nih tentang masalah kesehatan Bapak, solusinya apa aja. Bapak tercerahkan nggak dengan adanya obrolan ini? Alhamdulillah, saya terinspirasi dengan obrolan tadi yang Bayi sampaikan. Ya, untuk itu saya kembali menjaga pola hidup sehat agar kedepannya saya lebih sehat lagi. Yes. Dan untuk pemirsa di rumah, jagalah hidup sehat. Jangan seperti saya yang kurang menjaga kesehatan, akibatnya mengalami gejala yang seperti saya alami sekarang ini. Oke, janji ya Pak, harus Siap. lebih sehat lagi. Siap. Pulang dari sini tidak ada lagi serangan-serangan lainnya dan jauh lebih sehat. Siap. Semangat. Semangat. Nah, pola hidup sehat tetap kita pertahankan. Tetapi ingat, backuplah dengan teknologi. Teknologi untuk kekentalan darah dan pembuluh darah, ada teknologi laser yang warnanya merah, pembuluh darah yang warnanya biru. Kemudian stres dan kekurangan tidur, bantu backup dengan yang sinarnya berwarna kuning karena dia bisa mengaktifkan melatonin tidur kita nyenyak dan juga bisa membuat imunitas kita naik dan kita bahagia. Lalu teknologi yang bisa membantu untuk otot-otot kita, untuk syaraf-syaraf kita agar penuaan itu berjalan dengan nyaman, ada namanya teknologi NMES. Ayo ingat pesan-pesan kita, terapkan 4 pilar pola hidup sehat, gunakan teknologi laser dan teknologi NMES untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran Anda. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mbak Preti, terima kasih Pak Saleh. Sehat terus, salam buat keluarga di rumah. Dan sekarang sudah saatnya Anda memiliki dan juga menggunakan kedua teknologi tersebut yang terdapat dalam satu alat, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMES. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji, silakan. Pemirsa, mari bersama kita belajar dari pengalaman narasumber kita kali ini dan ubah pola hidup menjadi lebih sehat, serta manfaatkanlah teknologi laser. Dan pastikan alat kesehatan yang Anda pilih adalah alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aculaser Ultimate dari Dr. Laser. Pemirsa, kami dari Gogomall telah menghadirkan dokter laser ke Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan kami terus berinovasi. Untuk itulah kami persembahkan kepada Anda alat kesehatan yang menggunakan 14 light therapy. Terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES yang bisa Anda gunakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan pastikan alat kesehatan yang Anda miliki berasal dari Gogomall supaya Anda mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda.